kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog pagi kali ini kami akan membahas tentang memilih hewan kurban. Karena September mendatang umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah kurban atau Idul Adha. Nah, salah satu yang menjadi perhatian juga adalah terkait dengan pelaksanaan kurban bagi masyarakat. Kira-kira seperti apa cara untuk memilih hewan kurban yang tepat, khususnya dari segi kelayakan hewan kurban tersebut? Kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Abdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Selamat pagi, Pak Rahman. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tidak kurang lebih sebulan, Pak, ya, kita akan melaksanakan Idul Adha. Nah, biasanya kan memang masyarakat Makassar khususnya melaksanakan kurban seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana untuk pengawasan hewan kurban sendiri? Apa sudah ada cara atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan juga Pertanian untuk mengawasi hewan kurban? Ya. Jadi pertama, Mas Edwin, saya ingin menjelaskan dulu persiapan-persiapan yang kami akan lakukan dan bahkan yang telah dilakukan sebelum masuk pada kegiatan pemeriksaannya. Baik. Ada serentetan kegiatan yang mendahuluinya. Yang pertama, kami harus berkoordinasi dengan semua stakeholders terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, kami telah mengumpulkan para pengurus masjid se-Kota Makassar, kemudian para juru sembelih hewan kurban, para pedagang, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD yang selama ini melaksanakan kurban dalam jumlah banyak, kami juga sudah undang. Kemudian kita undang PDHI, Persatuan Dokter Hewan seluruh Indonesia, dan MUI untuk memberikan penjelasan seperti apa menyelenggarakan hewan kurban itu yang baik dan benar, dan termasuk bagaimana cara-cara memilihnya. Kami berkoordinasi, juga telah kami berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat untuk bagaimana melakukan pengawasan. Kami melakukan pertemuan. Bahkan kami rapat koordinasi di PDRPH Tamangapa sudah 2 kali dalam rangka persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha yang awal September nanti itu. Berarti sudah ada 2 kali persiapan, berarti bisa dikatakan cukup matang ya untuk bisa. Ya memang Pak Edwin, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan kepada masyarakat dari tahun ke tahun. Tahun kemarin kami anggap sudah bagus, tapi tahun ini harus lebih baik. Nah, oleh karena itu, tahun ini juga kami telah melengkapi peralatan laboratorium mobile dalam rangka memeriksa ternak-ternak kurban ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sampai dengan 2016 kemarin, kami masih mengambil sampel darah setiap ternak itu, kemudian dibawa di lab kami yang ada di Sudiang. Tahun ini, labnya kami datangkan ke tempat pemeriksaan. Jadi tidak usah lagi harus mengangkut itu ya? Tidak usah. Dulu itu kita butuh waktu beberapa jam. Jadi kalau misalnya satu kelompok pedagang mempunyai 100 ekor, sampelnya diambil. Dalam waktu 2 atau 3 jam ke depan, atau bahkan bisa sampai 5 jam, baru ketahuan berapa yang layak, berapa yang sehat. Tahun ini kami sudah siapkan yang namanya animal care dan meat care. Jadi ada kalau untuk pelayanan kesehatan manusia, itu namanya home care. Bapak Wali Kota menggagas namanya Dr. Okta, mobil Dr. Okta itu di Dinas Kesehatan. Itu keliling dari satu lorong ke lorong untuk melayani kesehatan masyarakat, dan itu bisa ditelepon. Kami juga di Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Pertanian yang di dalamnya ada peternakan, ini sudah mencoba memulai tahun ini. Kita siapkan mobil animal care. Kami bisa melayani masyarakat atas permintaannya. Kami datang ke kecamatan, kami datang ke kelurahan, kami datang ke lorong untuk memeriksa hewan-hewan kurban yang akan disembelih. Bahkan hewan peliharaan kami periksa kesehatan. Juga boleh ya? Boleh kami periksa kesehatan. Baik, jadi ini satu terobosan baru lagi. Satu terobosan untuk nanti jelang pelaksanaan kurban. Pemeriksaannya itu bisa lebih mudah lagi untuk masyarakat. Saya kira akan ada animal care cars ya, jadi mobil-mobil animal care, meat care. Jadi untuk pemeriksaan daging ada meat care-nya. Kemudian untuk hewan yang masih hidup
itu ada animal care. Di atas mobil itu ada peralatan laboratorium. Dan di mobil itu disertai dengan tenaga medis dan paramedis kesehatan hewan. Oke. Ini sudah mulai berjalan atau sudah berjalan? Sudah berjalan. Kami mulai dari Januari 2017 karena pengadaannya ini 2016 kemarin. Selesai akhir tahun, awal tahun kami sudah operasikan. Baik. Jadi apalagi untuk semakin dekat dengan kurban gitu kan, pasti banyak masyarakat yang ingin diperiksa hewan kurbannya. Oke. Lalu seperti apa regulasi untuk bisa mendapatkan pelayanan dari Animal Care dan juga Meat Care ini? Telepon kemana dan sebagainya? Sebetulnya kan Animal Care ini adalah bentuk pelayanan pemeriksaan hewan juga, seperti yang kami lakukan selama ini. Baik. Cuma dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka ini diadakan. Ini pun kami rasakan belum cukup. Karena baru satu, untuk Animal Care baru 1 unit, untuk Meat Care baru 1 unit. Itu untuk seluruh kota Makassar seluruh kota. Baik. Harapan saya ke depan, paling tidak di setiap kecamatan ada 1 unit. Sebagaimana mobil Dr. Okta itu ada setiap puskesmas. Tapi kalau saya cukup satu kecamatan, itu sudah bisa mengcover secara mobile seluruh hewan-hewan peliharaan masyarakat, seluruh hewan yang mau disembelih. Sebetulnya kalau kita mengarah pada standar kota dunia, tidak boleh ada satu hewan yang disembelih sebelum diperiksa oleh dokter atau paramedis hewan. Itu harusnya ya? Harusnya. Karena apa? Seluruh masyarakat, peradaban masyarakat kota dunia ingin sehat. Ingin menjamin bahwa bahan-bahan pangan yang dikonsumsi itu dijamin bahwa itu sehat dan layak konsumsi. Dan untuk menjamin itu kan perlu diperiksa dulu. Sama dengan kita orang. Untuk kita yakin bahwa kita ini sehat, maka kita lakukan namanya medical check up, atau kita check up kesehatan kita per 6 bulan sekali atau per setahun sekali paling lama. Nah, hewan-hewan yang ada di rumah, bahkan ada di dalam rumah penduduk kita, ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara anjing, itu bahkan tinggal serumah dengan pemiliknya. Baik. Nah, bayangkan kalau itu sakit. Demikian juga dengan hewan kurban. Kita terima hewan kurban itu dari berbagai kabupaten. Kita tidak tahu apakah ini dikirim dari kabupaten itu sehat. Maka itu kita harus periksa. Baik. Jadi akan apa, masyarakat harus menelpon kah atau bagaimana untuk bisa? Salah satu caranya menelpon. Tapi yang paling penting adalah kami harus proaktif. Kami datang ke tempat-tempat penjualan, kami datang ke kandang-kandang penampungan pedagang, kami datang ke RPH. Bahkan sekarang saya membuat SOP. Untuk seluruh ternak yang disembelih di RPH Tamangapa, itu harus melalui pusat kesehatan hewan. Nah, kami juga sudah punya puskeswan. Mungkin admin taunya selama ini puskesmas. Benar, masyarakat ya. Nah, pusat kesehatan masyarakat. Sekarang kita Makassar ini sudah punya puskeswan, pusat kesehatan hewan. Walaupun kapasitasnya masih kecil. Tetapi kita sudah memulai. Ini inovasi. Atas perintah wali kota bahwa saya harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka itulah yang saya lakukan. Tapi kan yang namanya kita Idul Kurban atau Idul Adha kan banyak sekali masyarakat yang akan memotong hewan kurban bisa dikatakan dalam waktu yang bersamaan ya, kurang waktu yang telah ditentukan. Lalu dengan hanya ada satu misalnya mobil yang masih beroperasi seperti itu, apa ada persiapan khusus, mungkin akan ditambah lagi armadanya jelang Idul Adha atau masih seperti apa? Pengalaman kami, tahun-tahun sebelumnya kan ini belum ada Animal Care. Kami membuat tim itu dalam beberapa kelompok. Ada sampai kurang lebih 10 tim. Setiap tim itu beranggotakan minimal 5-7 orang. Bahkan nanti ini bisa mencapai sampai 20 orang satu tim. Karena kami disopor oleh relawan dari Universitas Hasanuddin. Setiap tahun kami bekerja sama dengan Unhas untuk kami dibantu dokter-dokter hewan dan calon-calon dokter hewan untuk turut serta melakukan pemeriksaan. Sehingga cepat sekali. Kalau untuk 50 ekor itu cepat sekali kami periksa. Cepat sekali. Ada yang langsung ukur dia punya suhu badan, suhu tubuh. Ada yang ambil darah. Ada yang langsung kerja di atas mobil untuk periksa darahnya itu. Jadi gitu. Karena kalau untuk hewan kurban, yang paling kita waspadai itu adalah hewan yang mengidap penyakit antraks. Itu betul-betul kalau istilahnya bahasa agama haram. Ini kita boleh masukkanlah bahwa jangan sampai disembelih. Karena itu rekomendasi kita, kalau dia sakit antraks,
hanya ada dua, diobati dan dimusnahkan. Tidak ada cerita untuk mau dikonsumsi. Baik, baik. Gitu. Jadi memang ternyata jelang Idul Adha atau Idul Kurban ini persiapan sudah bisa dikatakan cukup matang ya, bahkan sudah mulai dilaksanakan. Kalau saya istilahkan, peningkatan perbaikan dari tahun 2016 ke 2017 ini mungkin ada penambahan sekitar 30-an% perbaikannya. Baik. Dari kesiapan kami 2016 yang lalu. Baik. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana memilih hewan kurban khususnya jelang Idul Kurban untuk Anda masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sosial.